Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Rita Mariane di Departemen Marturia Majelis Sinode GKI. Pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur karena kami diberi kesempatan untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Urapi dan bukalah pikiran kami supaya kami mampu memahami firman-Mu ya Tuhan dan juga mampu menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersedia mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai 17. Demikian bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan. Seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang terjadi ketika kita mengambil keputusan pada saat kita mengalami ketakutan, pada saat kita khawatir, dan bahkan pada saat kita marah, dibandingkan dengan apa yang terjadi ketika kita mengambil keputusan pada saat kita duduk, diam, dan tenang. Mari kita lihat perbedaannya Bapak Ibu. Ketika kita mengambil keputusan pada saat kita ketakutan, pada saat kita mengalami kekhawatiran, kita mulai memikirkan dan mengambil jalan yang pintas, mengandalkan kekuatan diri sendiri, mengandalkan apa yang kita miliki, mengandalkan keluarga mungkin, sahabat atau teman, dan kita ingin cepat-cepat keluar dari persoalan itu, ataupun ketika kita ada lawan, mungkin kita akan melawan balik dan kita merasa bahwa kita menjadi pemenang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa yang terjadi pada saat kita mengalami pergumulan permasalahan dan kita mengambil jalan pintas dengan cara kita sendiri melalui nas ini. Ketika kita mengalami pergumulan, lalu kemudian kita naik kuda dan lari cepat. Malah kemudian ada yang lebih cepat dari kita. Dan itu adalah pengejar kita malahan. Itu tertulis di dalam ayat yang ke-16. Saya akan membacanya. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Kita memikirkan dan mempersiapkan segala sesuatu yang kita punya dengan sekuat tenaga dan habis-habisan untuk lari dan ataupun melawan, tapi sebaliknya orang pengejar itu lebih tangkas dan lebih kuat daripada kita lagi. Ibarat seperti kita berada di jalan raya, kita berusaha menyelip beberapa motor di depan kita, kita berhasil. Ternyata masih ada lagi mobil dan motor di depan kita. Masih ada lagi di depannya, masih ada lagi di depannya. Akhirnya kita sendiri kelelahan, akhirnya kita kurang konsentrasi. Dan apa yang terjadi ketika kita mengendarai dalam kondisi yang kelelahan, dalam kondisi emosi yang tinggi? Kita tahu jawaban itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Bahkan kemudian ironisnya lagi, ketika keputusan kita ambil pada saat kita takut, pada saat kita mengalami pergumulan yang berat, ibaratnya 1000 orang akan lari terbirit-birit melihat hanya ancaman 1 orang saja,
Itu yang tertulis di ayat yang ke-17. Sehingga akhirnya kita mengambil keputusan ataupun kita mengambil jalan keluar yang sekiranya segala ketakutan itu kita ciptakan sendiri. Segala sesuatu yang buat kita khawatir, kita lebih-lebihkan sendiri. Dan kita menciptakan sesuatu yang membuat kita menjadi takut. Itulah yang terjadi pada saat kita mengambil keputusan, pada saat kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang mengandalkan diri sendiri. Mari Bapak Ibu kita melihat yang kedua. Apa yang terjadi ketika kita mengambil keputusan pada saat kita duduk diam dengan tenang? Saya akan membacakan ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu, mari dengan nas ini kita tahu jalan keluar yang terbaik ketika kita mengalami pergumulan dan menghadapi kekhawatiran dan ketakutan yang hebat itu. Yang pertama adalah bertobat. Apa artinya? Artinya adalah kita berbalik kepada Allah. Tidak lagi mengandalkan kekuatan diri sendiri, mengandalkan apa yang kita punya, mengandalkan sahabat dan teman atau siapapun. Tetapi sebaliknya kita kembali mengandalkan Tuhan saja dalam menghadapi pergumulan ini. Arti pertobatan berikutnya adalah kita mulai mengevaluasi diri, mulai dengan tenang memikirkan bahwa apa yang terjadi ini mungkin itu bisa saja kita ambil andil di dalamnya sehingga terjadi. Kita berpikir, mungkin ini karena kesalahan saya, mungkin ini memang keteledoran saya, mungkin ini kesalahan saya yang besar melawan perintah Tuhan, mungkin saya sudah berdosa dan tidak melakukan ini dan itu dan seterusnya. Dan ketika kita mulai meresapi hal itu, kita kembali ingin bertobat dan kita bertekad tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, apalagi membuat kesalahan yang baru. Berikutnya ialah kita mengambil keputusan dengan tenang, duduk diam, dengan percaya. Duduk tinggal diam bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tetapi sebaliknya, justru pada saat kita tinggal diam dengan tenang, kita mulai rileks, otot-otot kita mulai kendor, mulai rileks, pikiran kita, perasaan kita, tubuh kita, hati kita mulai tenang dan aman dan nyaman, mulai pikiran kita terbuka, mulai kita memikirkan bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana kemudian kita mengatur yang baik, mengatur untung ruginya. Kemudian kita memikirkan pertimbangan-pertimbangan banyak hal. Sehingga dengan demikian ketika kita mengambil keputusan pada saat tenang, aman, dan nyaman, firman Tuhan berkata, kamu akan diselamatkan dan disitulah terletak kekuatanmu. Sehingga kamu menjadi pemenang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari nas ini. Bagaimana kita menghadapi pergumulan itu yang tidak bisa kita tinggalkan, abaikan atau alihkan kepada yang lain. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapinya. Tetapi ketika kita menghadapinya sekali lagi melalui nas ini, kita belajar bahwa kita harus duduk tenang, diam, dan bertobat serta percaya kepada Allah. Tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri yang terbatas, tidak mengandalkan apa yang kita punya itu bisa habis, tidak mengandalkan sahabat, keluarga, dan teman. Mungkin saja mereka kurang waktu atau malah mungkin juga mengalami hal yang sama atau lebih. Oleh karena itu pada saat ini melalui nas ini kita juga belajar dari kehidupan pengalaman umat Israel. Ketika kita mengandalkan diri sendiri, kita tahu akibatnya apa dan kemudian keterbatasan itu apa. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, kita juga tahu apa hasilnya. Pasti kita diselamatkan karena kita adalah milik kepunyaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
kita akan tinggal tenang dan diam, karena itu adalah perintah Tuhan. Kita akan bertobat, karena itu adalah sumber kekuatan. Dengan demikian, tidak ada masalah yang besar dan berat sekalipun yang tidak mampu kita hadapi, dan tidak ada masalah pergumulan berat sekalipun yang tidak ada jalan keluar, karena Tuhan ada di pihak kita. Dengan demikian berarti kita jangan pernah jauh dan meninggalkan Tuhan, tetapi sebaliknya biarlah kita terus hidup mengandalkan Tuhan, karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Mari Bapak Ibu kita berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih atas pengampunan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan dan Engkau tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kami. Oleh karena itu saat ini ya Tuhan, kami memohon tuntunan bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami mampu menerapkan firman Tuhan ini, mampu melakukannya, dan jangan biarkan kami mengambil keputusan pada saat ketakutan, kekhawatiran, mengandalkan pikiran dan mengandalkan diri sendiri, tetapi biarlah kami bisa tenang, percaya kepada Tuhan, meresapi kasih setia-Mu ya Allah, sehingga kami sungguh-sungguh bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Kami serahkan hidup kami, pelayanan kami, keluarga kami, dan seluruh alam ciptaan-Mu ini Tuhan, hanya di bawah kendali Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.